until the last day. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist Season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang wanita yang terlihat kebingungan dan hanya terdiam seperti patung. Meskipun aktivitas di sekelilingnya tetap bergerak, wanita itu masih saja terdiam dengan tatapannya yang kosong. Tanpa ia sadari, seorang pria sedang mengamati setiap pergerakannya. Lalu wanita itu tiba-tiba saja memasuki sebuah bank untuk melakukan pengajuan. Namun sayang sekali pihak bank menolaknya. Meski wanita itu memberitahu bahwa keesokan hari ia akan menghadiri sesi wawancara sebuah pekerjaan, pihak bank tetap tak peduli dengan urusannya. Sehingga membuat wanita itu stres sendirian. Alhasil saat ia kembali ke mobil, dirinya ternyata membawa sebuah pistol dan masuk ke dalam bank untuk membuat sebuah kericuan. Ia langsung menembaki orang-orang yang berada di sana. Sementara pria yang telah mengamatinya membuat sebuah rekaman tentang observasinya tentang pola tingkah perilaku wanita tersebut. Ia menyebutkan sebuah aktivasi bernama AR-105 dan ia menyatakan kasus tersebut telah ditutup. Dan inilah Dr. Linus Kriel, blacklister nomor 82 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene memperlihatkan Reddington yang kala itu sedang berbincang dengan Naomi untuk membujuknya agar tetap di sini dan tak kembali ke Philadelphia. Tetapi Naomi menolak karena ia ingin berkumpul seperti biasa dengan keluarganya, dengan kedua anak dari Frank. Naomi bahkan tak mengerti mengapa ia masih dilibatkan dalam masalah ini. Saat Naomi bertanya seberapa jauh Kin mengetahui semua ini, Reddington menjawab bahwa Kin baru mengetahui hal tersebut sangat sedikit. Kemudian Naomi terheran-heran mengapa Reddington mencoba mengajak Kin untuk bekerja sama. Namun ia tetap pada tujuannya, yaitu ingin kembali ke Philadelphia. Tak lama kemudian, terlihat Frank yang baru saja tiba. Reddington memberitahu terlebih dahulu kepada Naomi bahwa ia telah menyiapkan identitas baru, paspor baru, dan kehidupan baru untuk dirinya bersama Frank. Apabila mereka ingin selamat, maka biarkanlah Reddington membantu mereka. Kemudian setelah itu Reddington mendapat telepon dari Kin yang kembali menanyakan kabar terkait keberadaan Naomi Highland. Karena ia membutuhkan informasi darinya setelah Naomi diduga ditahan selama 9 hari oleh Berlin. Mungkin saja Naomi bisa memberitahu lokasi atau nama asli dari Berlin. Tetapi Reddington justru mengalihkan pembicaraan dengan kasus dari seorang ibu rumah tangga yang menembak seorang manajer bank setelah ia menembak secara membabi buta. Perlu Kin ketahui bahwa tingkat kejahatan di Washington DC berada dalam level terendah selama 20 tahun kebelakangan. Namun 4 bulan terakhir, terdapat 7 tindakan acak kekerasan oleh orang-orang yang tak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Kemudian Reddington bertanya apa yang Kin ketahui tentang psikologi sosial. Kin menjawab bahwa itu merupakan studi tentang bagaimana perilaku seorang manusia yang dipengaruhi oleh dunia di sekitarnya. Reddington membantah hal itu. Perilaku seorang manusia tak dipengaruhi, melainkan dimanipulasi. Dan ia amat sangat yakin bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga itu adalah salah satu eksperimen psikologi sosial yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Lantas Kin langsung membawa kasus itu ke meja lokasi hitam. Ia menjelaskan kepada rekan-rekannya tentang informasi yang ia berikan tentang eksperimen psikologi sosial tersebut. Terry Cho, seorang
guru sekolah menengah yang menewaskan 7 rekannya saat jam makan istirahat. Kemudian terdapat seorang pekerja konstruksi bernama Henry Lee Breeze yang membunuh polisi dengan menggunakan palu serta cutter. Di urutan ketiga, Maddie Thornhill, ibu tunggal yang melepaskan tembakan di sebuah bank di Reston. Menurut informasi Reddington, semua kejadian itu bukanlah sebuah serangan acak, melainkan ada seseorang yang telah mengendalikannya dan pemerintah terus mendanai operasi gelap tersebut. Hal ini membuat Ressler bingung. Reddington terus memberi pihak FBI sebuah kasus, sedangkan ia terus bersama mantan istrinya. Karena tak mau ada kegaduhan, Cooper menyuruh Ressler dan Keane untuk menginterogasi ketiga pelaku beserta keluarganya. Sebelum Keane pergi, ia menghampiri Aram terlebih dahulu untuk meminta bantuan kepadanya agar ia mau melacak daftar telepon yang dilakukan oleh Frank dan Naomi Highland dalam waktu 5 tahun terakhir. Setelah itu, Keane dan Ressler menghampiri keberadaan Maddie yang sedang berada di ruang psikiater. Perawat memberitahu bahwa Maddie terus berada di sana selama 48 jam dan membicarakan hal-hal yang tak jelas. Psikiater Maddie pun memberitahu bahwa pasiennya mengalami sedikit tekanan di berbagai sudut, dimulai dari kehidupannya yang runtuh akibat tak bisa membayar tagihan, hingga seseorang berusaha mencoba untuk mengendalikannya. Tak hanya Maddie, mereka juga menghampiri Henry yang saat itu mengaku jika dirinya sedang berada dalam posisi buruk ketika harus memperebutkan hak asuh anaknya. Saat polisi justru mempersulit permasalahan antara dirinya. Kemudian mereka mencoba mencari bukti lain kepada manajer bank. Ia memberitahu bahwa mereka terpaksa menutup rekening milik Maddie setelah ia dinyatakan tak berpenghasilan dan tak bisa membayar hutangnya selama 3 bulan. Setelah mendapat semua informasi, para agen FBI mencoba untuk berusaha menyimpulkan keseluruhan data dari para pelaku. Namun ketika Keane memberitahu bahwa mereka adalah korban, Ressler justru tak setuju dan menganggap mereka adalah penjahat. Sementara orang yang telah mereka bunuh dan lukai barulah seorang korban. Kemudian Aram memberitahu jika ia telah memeriksa setiap DNA dari pelaku. Menurut hasil tes, ketiga pelaku itu memiliki gen MAO-A2R, sebuah gen prajurit yang hebat. Studi klinis telah membuktikan bahwa orang yang memiliki gen tersebut rentan terhadap agresif dan perilaku antisosial. Yang ingin Keane katakan adalah pemerintah telah mengidentifikasi semua orang yang memiliki gen MAO-A2R untuk mengubahnya menjadi seorang pembunuh. Lalu scene bergerak pada seorang dokter bernama Linus Creel yang saat itu tengah mengawasi salah satu targetnya setelah ia berhasil menjalankan tugasnya untuk melakukan apa yang Dr. Creel mau. Setelah tujuannya berhasil, Dr. Creel menutup kasus tersebut lalu menelepon seorang senator bernama Sheridan. Di lokasi hitam, Keane dipanggil oleh Cooper yang ingin memberitahu bahwa apa yang Reddington katakan tentang kasus ini adalah benar adanya. Sebuah program bernama Subproject 7 adalah dalang di balik semua ini. Program tersebut didanai oleh Departemen DAI yang memiliki tujuan untuk menggunakan kecenderungan genetik untuk melatih dan memicu. Dan orang yang bisa mereka ajak bicara hanyalah seorang senator bernama Sheridan. Lantas Keane langsung mengajak Ressler untuk mencoba bertanya kepada Sheridan terkait proyek tersebut. Namun usaha mereka sia-sia karena Sheridan tak mampu memberi informasi apapun kepada mereka. Ia memberitahu bahwa hanya orang gila lah yang mempercayai program Subproject 7 benar adanya. Sheridan menyarankan kepada mereka berdua untuk menghentikan pencarian terhadap proyek tersebut karena hal itu akan membuang waktu mereka sia-sia. Padahal saat itu terlihat Dr. Creel yang hendak menemuinya saat Keane dan Ressler baru saja keluar. Di satu sisi, setelah Naomi dan Frank berbicara cukup lama, mereka memutuskan untuk tak menerima bantuan perlindungan dari Reddington karena mereka ingin hidup bahagia tanpa adanya ancaman berarti bagi keluarga mereka. Reddington menjelaskan bahwa mereka masih sangat membutuhkan perlindungannya, mengingat Berlin yang masih belum tertangkap. Tetapi keputusan Naomi dan Frank telah bulat.
Kembali pada Kin yang masih mencoba untuk mencari informasi tentang program Subproject 7 tersebut. Namun sayang sekali, Kin tak bisa mendapatkan file ataupun informasi tentang program tersebut karena setiap halaman mengenai Subproject 7 telah dihapus dan disunting. Agen Saram sebenarnya memiliki seorang pemecah kode bernama The Polyglot. Sayangnya ia telah kehilangan kontaknya saat The Polyglot dibersihkan dari Mossad. Pada akhirnya, satu-satunya jalan terakhir Kin adalah menelpon Reddington untuk meminta bantuan. Kebetulan saat itu Reddington mengetahui satu nama yang bisa ia ajak berbicara, yaitu seorang pria bernama Haskell. Reddington menjelaskan jika hubungan antara dirinya dengan Haskell sedikit buruk setelah mereka berdua memiliki masa kelam yang cukup tak baik. Namun Reddington ingin mencoba kembali berhubungan baik dengannya. Lalu mereka berdua pergi menghampiri Haskell. Saat Reddington dan Kin menghampiri Haskell, terlihat Haskell yang langsung menolak permintaan dari Reddington. Ia masih sakit hati dan kecewa dengan perlakuan Reddington padanya saat mereka masih bekerja sama. Reddington paham akan kekecewaan yang Haskell miliki. Maka dari itu, ia ingin Haskell menerima sebuah hadiah darinya berupa uang tunai yang membuat Haskell tertarik. Tentu, semua orang menyukai uang, termasuk Haskell yang langsung mengajak mereka berdua untuk masuk. Reddington memperkenalkan Kin sebagai Watkins, seorang blogger yang ingin mendalami ilmu tentang psikologi sosial mengenai sebuah eksperimen hitam bernama Subproject 7. Karena dinilai terlalu berbahaya, Haskell mengajak mereka untuk masuk ke dalam kantornya. Di sana ia memperlihatkan sebuah berkas lengkap yang menceritakan tentang apa itu program Subproject 7. Reddington menjelaskan bahwa Haskell memang ahli dalam bidang ini. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun halaman demi halaman. Haskell menjelaskan bahwa Subproject 7 lahir dari Human Genome Project. Beberapa orang pemerintahan berpikir bahwa jika DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang cenderung terkena kanker, dan dapat mengidentifikasi orang yang bisa dijadikan pembunuh. Program mereka bekerja dalam 3 tahap. Tahap pertama, mereka akan mengganggu jadwal, rutinitas, serta kehidupan sehari-hari. Pada tahap kedua, mereka menggoyahkan rasa harga diri. Dan pada fase terakhir, mereka memutuskan ikatan emosional yang utama. Ketika sedang melihat sebuah foto, Kin bertanya siapa orang yang berada di dalam sana. Haskell menjelaskan bahwa ia adalah Dr. Linus Kriel, asisten lab pemerintah dalam proyek Subproject tersebut. Tim FBI lantas kembali berkumpul untuk mencari tahu siapa itu Dr. Linus Kriel. Ia merupakan seorang dokter psikologi lulusan universitas ternama. Setelah program Subproject dibubarkan, ia membuka prakteknya sendiri dan penghasilannya rata-rata ia dapat dari setiap pasien yang ia kontrol. Nama dari Dr. Kriel juga terlibat dengan 11 prajurit pembunuh gen dalam 18 bulan terakhir, termasuk Medi, pasien terakhirnya. Ara memberitahu bahwa ia bisa saja mendapatkan daftar pasien milik Dr. Kriel apabila ia berhasil masuk ke dalam jaringan firewall miliknya. Sementara itu, Ressler menemukan sebuah postingan yang Kriel unggah di websitenya. Kertas itu berisi tentang sebuah tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia, yang tentunya telah Dr. Kriel modifikasi sedemikian rupa. Dan itulah cara Dr. Kriel menemukan subjek dengan gen prajurit. Lalu scene bergerak pada seorang wanita bernama Monica yang tiba-tiba terkejut oleh kedatangan beberapa pria, termasuk Mr. Vargas yang marah kepadanya karena Monica telah meninggalkan anjingnya sendirian, kelaparan, dan kehausan di dalam rumah. Ternyata Mr. Vargas sedang melakukan tugasnya karena di satu sisi Reddington sedang mencoba untuk membujuk Frank agar mau meninggalkan Philadelphia dan bersembunyi bersama Naomi. Demi membujuk Frank, Reddington bahkan membawa anjing kesayangannya yang ia pelihara bersama Monica. Siapa itu Monica? Tentu saja selingkuhan dari Frank. Dan kini Reddington mengancam kepadanya untuk meninggalkan Philadelphia dan membahagiakan Naomi karena Naomi sangat mencintainya.
Sementara itu, Dr. Krill sedang bertemu dengan pasien selanjutnya yang bernama Duncan. Ia menceritakan permasalahannya terkait perasaan patah hati yang sedang ia alami. Duncan merasa kecewa ketika kekasih online-nya yang bernama Amber enggan bertemu dengannya. Menggunakan cara yang Dr. Krill miliki, ia mencoba untuk meyakinkan Duncan bahwa ia harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang telah ia lakukan. Ketika sesi konsultasi Duncan telah selesai, ternyata Dr. Krill kedatangan pasien baru, yakni Keane yang sedang menyamar. Ia berpura-pura mencoba untuk berkonsultasi dengannya terkait permasalahan yang ia miliki. Di luar gedung, Aram dan Samar telah siap untuk melacak setiap perkataan mereka. Sembari mendengarkan, Saram bertaruh $100 kepada Aram bahwa Keane akan menceritakan semua permasalahannya. Tetapi Aram tak mempercayai hal itu, dan ternyata memang benar. Keane memang menceritakan tentang permasalahannya antara ia dengan suaminya yang bernama Tom, serta ayah kandungnya yang entah kemana menghilang. Namun Keane sedikit memodifikasi informasi tersebut. Dr. Krill paham dengan setiap perasaan yang Keane alami. Lalu ia mencoba untuk terus memancing Keane agar mau menceritakan setiap permasalahannya. Di tempat persembunyian, Naomi yang saat itu terkejut ketika Frank membawa seekor anjing harus kembali dibuat terkejut juga saat ia mendengar bahwa Frank menyatakan telah menerima penawaran perlindungan dari Reddington. Awalnya Naomi tak percaya karena ia berpikir Reddington telah mempengaruhinya. Tetapi Frank menjelaskan semua ini tak ada sangkut pautnya dengan Reddington. Ia hanya ingin mereka berdua selamat. Ia hanya berpikir jika memang semua ini adalah jalan yang harus mereka tempuh berdua. Kembali kepada Keane, saat itu ia diberitahu oleh Dr. Krill bahwa ia harus menjalani sesi pemeriksaan darah agar Dr. Krill bisa mengetahui seberapa kuat gen yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Setelah memancing Dr. Krill mengeluarkan perkataannya, Keane berhasil membuat Dr. Krill bangkit dari kursinya. Kemudian Keane dengan cepat membuka laptop milik Dr. Krill agar ia bisa membantu Aram untuk menerobos jaringan firewall miliknya. Namun sayang sekali, saat Keane hampir saja memberi informasi itu kepada Aram, Dr. Krill tiba-tiba kembali masuk dan justru langsung menuduh Keane telah berbohong tentang informasi yang ia berikan padanya. Keane mencoba untuk membuat Dr. Krill keliru karena ia pun ketakutan. Tetapi beruntungnya Dr. Krill tak mempermasalahkan hal itu dan ia lebih memilih untuk melanjutkan proses pemeriksaan darah. Di saat itulah Keane langsung kabur dan menghampiri Aram. Ternyata ia berhasil mengambil password yang berada di laptop milik Dr. Krill dan langsung memberikannya kepada Aram. Setelah kembali ke lokasi hitam, Aram akhirnya berhasil menemukan sebuah folder berisi seluruh data pribadi milik pasien Dr. Krill. Total 12 pasien dengan gen prajurit telah berhasil diidentifikasi. Tetapi hanya satu pasien yang belum bergerak, yaitu Duncan. Lantas mereka mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Duncan. Namun saat Keane dan Ressler tiba di tempat kediamannya, ternyata Duncan telah tiada. Ia kabur saat dirinya mendapat foto dari Amber yang ternyata itu adalah Dr. Krill sendiri yang sedang menghadiri sebuah konferensi yang dihadiri oleh Senator Sheridan. Saat itu Dr. Krill sedang mencoba menjelaskan tentang penelitiannya di mana ia berhasil menemukan sebuah gen prajurit bernama MAOA2R yang bisa dipicu oleh beberapa tes. Namun Senator bersama ajudannya hanya bisa memberitahu kepada Dr. Krill bahwa mereka akan menindaklanjuti penelitiannya. Padahal saat itu, Duncan yang telah siap untuk membunuh terlebih dahulu membuat sebuah video perpisahan kepada Amber. Kemudian ia keluar dari mobilnya dengan membawa 2 buah pistol. Setelah itu, Duncan menembak ke arah langit yang membuat semua orang berhamburan. Salah satunya adalah Dr. Krill. Mendengar suara tembakan itu, Dr. Krill langsung menghampiri Duncan dan memberitahu bahwa ialah orang yang sedang dicarinya. Dan Dr. Krill pun mengaku bahwa ia adalah orang di balik Amber, kekasih online Duncan yang sama sekali tak pernah mau diajak untuk bertemu. Bahkan Dr. Krill memperagakan bagaimana cara ia berkata seperti apa yang Amber berikan kepada Duncan.
Karena kesal dengan Dr. Krill yang telah menipunya, Duncan berusaha untuk menembak. Tetapi beruntung, tiba-tiba Ressler dan Keane tiba di waktu yang tepat. Mereka langsung membujuk Duncan untuk menghentikan dan tak melakukan semua ini. Di saat Dr. Krill justru mencoba untuk memicu Duncan. Hingga akhirnya, Duncan memilih untuk menembak Dr. Krill. Saat Dr. Krill hendak diselamatkan, ia justru menodongkan senjata kepada Keane dan meminta semua orang untuk segera mundur. Saat itu semua orang terlihat panik. Namun tiba-tiba saja Dr. Krill tewas setelah ia ditembak oleh seorang pria asing yang berada di atap. Pada akhirnya, kasus telah secara resmi ditutup. Agen Samar memberi kepada Aram $200 sesuai kesepakatan mereka. Kemudian Aram menghampiri Elizabeth untuk memberitahu bahwa dirinya telah menemukan beberapa panggilan terakhir yang dilakukan oleh Frank dan Naomi Highland. Setelah ia menelusuri lebih lanjut, ternyata Frank sering mendapat panggilan telepon dari seorang wanita bernama Naomi. Sementara Naomi mendapat panggilan telepon yang tak terjawab sebanyak 6 kali yang dilakukan di telepon umum di sekitar Maryland. Dan disitulah tempat di mana Naomi dan Frank berada. Saat itu Keane langsung menghampirinya untuk meminta kepada Naomi menceritakan tentang Berlin. Tetapi alih-alih memberitahu, Naomi justru menceritakan siapa itu Reddington kepada Keane. Meskipun saat itu Reddington telah mengetahui perbincangan mereka berdua saat Reddington berada di depan pintu. Naomi mencoba memberitahu bahwa Reddington adalah pria yang tak pernah ia bisa tebak. Yang pasti, Reddington menginginkan sesuatu dari Keane. Saat Keane hendak bertanya kembali, Reddington tiba-tiba masuk ke dalam dan meminta kepada Naomi untuk menandatangani beberapa persyaratan yang harus ia lakukan. Kemudian mereka berpisah. Reddington mencium Naomi untuk terakhir kalinya dan ia meminta kepada Naomi untuk menelepon kapanpun yang ia mau apabila dirinya membutuhkan bantuan dari Reddington. Setelah itu, Reddington menghampiri Keane yang bertanya kepadanya tentang seorang penembak jarak jauh. Reddington mengakui jika ia memang sengaja menyewa seorang penembak jarak jauh untuk melindungi Keane setelah agen Malik dinyatakan tewas. Tetapi ternyata agen Keane tak suka dengan hal itu. Ia meminta kepada Reddington untuk segera menjauhkan penembak jauh itu dari kehidupannya. Atau Keane lah sendiri yang akan menjauhkan penembak jitu tersebut. Reddington merasa aneh. Alih-alih berterima kasih karena telah diselamatkan, Keane justru meminta dirinya untuk memecat orang tersebut. Keane tak peduli. Kemudian ia segera pergi dari hadapan Reddington. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Keane yang sedang berada di sebuah ruangan gelap nan rahasia. Dan episode 4 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.